Assalamualaikum, halo guys. Balik lagi sama aku, Widya. Masih sama seperti video pertama. Video kali ini juga masih ngebahas tentang suatu materi pelajaran yang lagi aku pelajari, yaitu text procedure. Buat yang masih bertanya-tanya, apa sih itu prosedur? Fungsinya apa? Dan kenapa harus ada text procedure? Nah, aku bakal bahas semua itu di video ini. Mulai dari pengertian, ciri-ciri, jenis-jenis, tahapan, bagian yang ada, struktur, kaidah kebahasaan, sampai dengan langkah-langkah menyusun teks prosedur. Yaudah yuk, gak usah basa-basi lagi, kita langsung tonton videonya. Come on! Text procedure adalah jenis teks yang menjelaskan sebuah proses dalam melakukan sesuatu yang akan dikerjakan menggunakan langkah-langkah yang tepat. Ciri-ciri teks prosedur yaitu yang pertama berisi langkah-langkah, yang kedua dijelaskan secara terperinci, yang ketiga disusun secara informatif, yang keempat bersifat objektif, yang kelima menggunakan syarat atau pilihan, dan yang keenam kalimatnya jelas, logis, dan singkat. Teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, menjelaskan instruksi secara manual, yang kedua menginformasikan aktivitas tertentu, dan yang ketiga berhubungan dengan kebiasaan manusia. Tahap-tahapan dalam teks prosedur ditandai dengan kalimat imperatif karena berisi kalimat perintah, tetapi dapat juga berisi kalimat deklaratif yang berisi pernyataan. Teks prosedur memiliki 2 bagian, yaitu pernyataan umum dan langkah-langkah. Pernyataan umum dalam teks prosedur berupa kalimat pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan atau dapat berisi tujuan teks prosedur. Yang kedua adalah langkah-langkah. Langkah-langkah dalam teks prosedur berisi kegiatan atau proses yang saling berkaitan untuk melakukan suatu sesuai dengan tahapannya. Struktur teks prosedur dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bagian tujuan, berisi judul atau tujuan dari teks prosedur. Yang kedua, bagian material, berisi alat-alat yang akan digunakan dalam tahap prosedur. Tetapi tidak semua teks prosedur menggunakan alat. Contohnya seperti masak atau membuat sesuatu barang. Dan yang ketiga adalah bagian langkah-langkah, berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan dari teks prosedur. Teks prosedur juga menggunakan kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah penanda wacana. Yang kedua adalah kata ganti atau pronomina. Yang ketiga, konjungsi atau kata hubung. Dan yang terakhir adalah kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Yang terakhir ada langkah-langkah menyusun teks prosedur. Yang pertama, menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Yang kedua, menentukan tema kegiatan. Yang ketiga, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Yang keempat, membuat sistematika kerangka dengan benar dan mudah dipahami. Yang kelima, mengumpulkan bahan-bahan. Dan yang terakhir, yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Cukup sampai di sini video pembahasan aku tentang materi teks prosedur. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. See you again. Wassalamualaikum.